Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan bel notifikasi untuk menerima notifikasi video-video dari Mocha Channel. Halo, salam kembali para sobat trader ya. Buat teman-teman yang sudah sering main trading, dan juga salam juga buat smart investor ya. Kali ini saya Morris, saya bekerja di First State Futures dan ingin mengajak buat sahabat-sahabat, buat mungkin yang di dunia maya lebih kenal saya dengan nama Kapten ya, sahabat, kenalan, kerabat. Kita pikirkan ya, kalau misalnya sedikit sharing-sharing ya. Jadi saya ingin mengajak sahabat-sahabat di dunia maya, teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, teman-teman YouTube, yang subscriber saya, atau yang kebetulan mungkin lewat di Beranda atau FYP ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk nabung saham. Nabung saham, kenapa nabung saham? Oke, sedikit penjelasan yang mengenai saham ya. Saham adalah kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi ketika kita membeli lembar saham, kita memiliki bagian dari perusahaan itu. Jadi ketika kita memiliki suatu perusahaan itu, apakah uang kita akan hilang? Bisa, kalau perusahaan tersebut bangkrut ya. Kalau perusahaan tersebut bangkrut, pasti uang kita ya ikut hilangannya. Tapi kalau perusahaan itu naik dan performanya naik, kemudian dia memperoleh banyak keuntungan, tentu uang kita akan nilainya sesuai dengan lembar saham yang kita pegang, itu akan meningkat nilainya. Mungkin dulu pertama awalnya kita beli di angka sekian, nanti akan naik menjadi di angka sekian. Nah, saya orang yang suka sekali dengan fundamental saham ya. Fundamental saham artinya kita harus tahu bibit, bebet, bobot dari perusahaan yang kita beli. Ibaratnya seperti kita melihat sapi, kita melihat ini bibit sapinya bagus nggak, unggul nggak, kemudian bobot sapinya bersih nggak, sapinya sehat nggak, kandangnya bersih nggak. Nah, kalau kita lihat ini sapinya bagus, kemudian kandangnya bersih, itu kita bisa beli mungkin saja. Nah, kalau di dunia saham kita lihat harga itu, harga dari nilai dari lembar saham itu naik turun, fluktuatif atau naik turun sesuai dengan keadaan pasar. Itu kadang kita melihat naik turun itu bisa dipengaruhi dengan sentimen pasar. Itu ketika dia mengalami disrupsi ya, mungkin ketika dia mengalami koreksi. Ketika dia mengalami koreksi, mungkin harganya turun. Nah, kalau orang-orang seperti kita yang akan nabung saham atau yang fundamental ya, fundamental itu akan senang sekali melihat harga-harga yang turun, karena itu adalah saat kita untuk membeli saham. Kita membeli saham ketika sebuah perusahaan nilainya di dalam nilai saham itu rendah, itu saatnya kita membeli. Tapi harus dilihat dulu laporan keuangannya. Kita harus pastikan saham yang kita beli itu benar-benar perusahaan yang baik, yang bagus ya, perusahaan yang memang bonafit. Oke. Jadi kalau perusahaan itu benar-benar bagus, dan kita harus berpikir apakah perusahaan ini kira-kira dalam 10 atau 20 tahun kemudian bisa bangkrut ya. Nah, itu kita harus selidiki apakah perusahaan ini akan nilainya akan terus turun ya. Berapa perusahaan lokal ya, waktu ketika dia go IPO atau go public ya, go public itu dibuka dengan harga yang tinggi, kemudian sekarang harganya tinggal
bisa dibilang harga gocap ya. Gocap itu Rp50. Nah, jadi padahal waktu buka pertama bisa 1.000, 2.000, bahkan sampai 3.000 per lembar sahamnya. Nah, itu kalau bicara lokal. Nah, kebetulan kami di First State Future kami memiliki saham seperti kami saham tunggal Amerika, single stock exchange, ada juga indeks saham gabungan. Indeks saham gabungan kalau di Indonesia mungkin ada yang kenal Kompas 100 ya, Kompas 100, LQ dan juga saham gabungan. Jadi saham gabungan itu atau indeks kita harus tahu itu adalah performa yang dilihat adalah dari beberapa perusahaan. Contohnya kalau di Indonesia ada Kompas 100, ada LQ itu berarti itu nilai. Kalau di Amerika ada namanya Nasdaq, terbaik atau yang disebut blue chip. Kalau di Indonesia bilang kapal induk ya. Perusahaan terbaik performa Nasdaq itu ada 100 perusahaan terbaik atau blue chip ya. Tapi kalau Dow Jones itu 30 perusahaan terbaik. 30 perusahaan terbaik di Amerika performanya. Kalau indeks saham gabungan itu ada juga S&P 500 itu berarti itu nilai. Kalau di Amerika ada namanya Nasdaq. Saya tidak terlalu merekomendasikan trading dulu. Ada baiknya dicoba dengan nabung saham. Ya, misalnya punya 50 juta, kalau kita hard way yang saya jelaskan tadi, ada resikonya, bisa saja tidak laku dan kemudian dana kita terkuras, modal kita terkuras ya. Nah, kemudian tidak mencapai hasil yang signifikan seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita nabung saham, contoh selalu kalau orang fundamental selalu bilang begini. Kalau fundamental itu selalu kita berbicara tentang selalu dikatakan belilah saham-saham yang kita pakai. Kalau di Indonesia di lokal kita contohnya bank apa yang kita nabung. Kalau saya pribadi saya pribadi nasabah BCA dan juga BNI ya. Bisa itu apa saja, mungkin kita belanja kemana, Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan lain sebagainya. Itu saham-saham yang kita beli, yang kita pakai. Sepatu kita pakai apa, baju merek apa, mungkin sepatu apa yang kita pakai merek lokal apa, Yongki Komaladi atau apa ya yang merek lokal ya. Bisa ya, saya jadi nggak nyebut brand, bukan berarti saya ada kerjasama atau di endorse mereka. Tapi kalau mau endorse silahkan kontak saya. Tapi hanya sebagai perbandingan. Nah, jadi belilah saham yang kita pakai sehari-hari, yang kita lekat dengan kita sehari-hari. Itu salah satu fundamental yang saya pelajari. Saya juga penggemar Warren Buffett, saya juga penggemar dengan Warren Buffett-nya Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Saya juga sangat menghormati beliau dan banyak belajar. Walaupun secara pribadi belum pernah ketemu secara langsung, tapi saya satu paham ya. Kalau kita nabung saham itu, misalnya kita punya dana, misalnya contoh 50 juta itu kalau kita beli motor mungkin apa? Yang kita inginkan motor itu, misalnya kita mau beli motor yang 50 jutaan kita bisa pakai. Tapi kalau kita tunda, kita nabung saham dulu, tahun depan ketika harga sahamnya naik, kita bisa beli mobil ya, kita bisa beli mobil. Nah, jadi kita harus smart ya, kita harus berpikir apa yang terbaik untuk kita. Nah, kalau kita jadi bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti saya bilang usaha yang hard way itu yang saya contohkan itu salah. Itu baik juga, nggak apa-apa. Ada baiknya kalau kita mix, combine.
Yang konvensional, kemudian ada juga versi digital. Digital itu kita contohnya kripto, contohnya saya pribadi selalu ngomong ya ke teman-teman, kripto itu, kalau masalah kripto itu hanya didapat dua cara. Bisa mining kalau profesional dengan berbagai peralatan yang sangat mahal, dengan solar panel dan supaya costing yang rendah, itu bisa kita farming ya. Tapi bisa by trading. Tapi kita harus smart juga, harus tahu, paham. Ada beberapa sekarang ini sudah berbalut dengan multi level. Jadi perusahaan itu dapat keuntungannya bukan dari hasil trading atau dari kriptonya sendiri, tapi dari pendaftaran. Itu yang saya kurang suka ya. Bukan berarti multi level itu jelek. Saya juga ikut multi level, ada beberapa. Tapi karena produknya juga saya suka, saya pakai konsumsi ya. Tapi kalau dalam investasi, hindarilah atau nabung, hindarilah yang seperti ini. Karena itu kita harus benar-benar, contohnya kripto atau saham atau trading, saya pribadi kurang sependapat dengan adanya. Memang ada fasilitas namanya copy trade atau robot trading ya. Sekali lagi, saya seorang programmer juga, saya membuat website dan aplikasi. Kalau butuh website aplikasi bisa kontak saya. Saya seorang programmer, saya pembuat aplikasi. Robot trading itu hanyalah sinteks di mana kita bisa otomatisasi, memberikan kita signal swing high, swing low itu dengan pola yang ditetapkan, itu sudah diprogram. Akhirnya kita mengikuti pola tersebut, sama kayak copy trade. Tapi saya selalu bilang sharing ke calon nasabah atau nasabah saya selalu bilang begini, bisakah kita ke dokter? Ketika kita ke dokter, semua yang ngantri, baik sakit kaki, sakit kepala, sakit gigi, sakit mata, semuanya obatnya sama? Nggak bisa. Sebab setiap kita itu punya kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau berdasarkan program atau sinteks atau copy trade, jadi menurut saya kurang tepat. Ada kemungkinan lossnya lebih banyak karena setiap orang punya kebutuhan berbeda. Setiap trader atau investor itu modal dan ketahanannya itu, resistennya itu sangat berbeda. Saya tidak bisa mengambil metode orang kemudian saya terapkan untuk saya. Itu sangat tidak tepat karena sinteks yang dibuat untuk robot trading atau copy trade atau itu sangat tergantung dari si pembuatnya atau programmernya kalau di robot trading. Dan bisa saja saking dinamisnya pasar, dan banyak ya, kita lihat sekarang banyak yang loss. Apalagi ini dijual sebagai alat untuk merekrut orang, mengumpulkan dana. Jadi keuntungannya bukan dari trading atau dari invest saham tersebut, tapi dari menjaring orang, pendaftaran. Itu yang sangat saya sayangkan. Jadi banyak orang merasa tertipu, kalau kami di First State, kami tidak boleh secara langsung mengambil keputusan untuk nasabah, tidak boleh. Itu adalah hak dia sebagai individu, kapan dia harus melakukan investasi, itu keputusannya itu adalah dari nasabah. Tapi kami bisa memberikan mereka advice, nasihat melalui analisa para pakar yang sudah ada, yang tergabung di First State, pialang-pialang yang sudah puluhan tahun. Dengan kalkulasi analisa yang tepat dari para pakar ini, kami sampaikan ke nasabah-nasabah kami. Kami juga mempunyai nasihat-nasihat. Jadi kami ibaratnya yang bertanding itu adalah si nasabah. Kami adalah seperti memberikan nasihat-nasihat. Kami support tim buat nasabah. Ya, kalau nasabah ini mendapatkan profit dan mendapatkan untung, kami ya satu, kami bangga
dapat kebanggaan. Karena apa? Nasabah bersinar, kami juga berkibar. Ya, itu suatu track record bagi kami. Semakin banyak nasabah kami yang memperoleh profit, kami tentu semakin baik nama kami, track record kami, dan terbukti ya, kami ada di meraih juara 1 untuk saham tunggal Amerika. Di kami ini urutan nomor 1 menjadi pialang saham teraktif ya, selama kalau nggak salah 6 kali berturut-turut ya. Dan juga untuk ada beberapa jadi kami perusahaan first aid ini yang kami bekerja itu sudah tercatat sebagai tercatat di Bapepti ya, sudah tercatat di Bapepti sejak 2010. Jadi bukan perusahaan 1 atau 2 tahun ya. Saya nggak mendiskreditkan perusahaan yang baru 1 atau 2 tahun, bisa saja mereka baik, tapi biasanya dalam perusahaan kalau baru 1 atau 2 tahun itu masih rentan, bisa saja tidak bisa survive ya, belum bisa saja tidak bisa survive lanjut, kemudian bisa ya gulung tikar. Tapi kalau perusahaan-perusahaan di atas 10 tahun biasanya sudah tahu dan sudah mengalami berbagai fase dalam perusahaan itu, sehingga resistennya, ketahanannya atas perubahan itu jauh lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang baru 1 atau 2 tahun. Saya nggak mendiskreditkan mereka yang baru, tapi sebagai advice ya, sekali lagi ini hanya advice, pendapat pribadi, semua disclaimer ya, ini semua disclaimer adalah pendapat pribadi saya sebagai relationship manager di First Aid. Kiranya ini bisa menjadi sebuah tolak ukur ya buat teman-teman yang pengen ikut trading, ikut menabung saham, itu mau ikut tapi takut kena scam, takut loss. Sekali lagi kita harus bedakan dalam dunia saham atau trading, harus bedakan ada namanya scam, ada namanya loss. Loss itu berarti kalau di nabung saham, di saham ya, itu berarti kita tidak mempelajari apa yang kita beli kucing dalam karung, katanya Lo Keng Hong. Kita nggak tahu, kita harus pelajari dulu perusahaan ini bagus. Tapi kalau perusahaan saham tunggal Amerika, apalagi yang dibilang blue chip ya, kalau yang kami punyai itu ya perusahaan-perusahaan yang tidak mungkin menurut perhitungan kami bangkrut ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar sangat mustahil untuk bisa bangkrut. Tapi sekali lagi ini opini pribadi saya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau secara fundamental, ketika harga turun kita beli, ketika harga naik kita jual. Nah, tapi kita juga harus paham harga turun kita beli ya. Dan ketika harga turun lagi, harusnya kalau kata untuk paham fundamental ya, harusnya kita tambah beli kalau ada dana ya. Tapi kalau misalnya tambah turun, kita jangan panik. Kalau kata Lo Keng Hong sih, kalau kita lihat di video-videonya, dia selalu bilang tidur. Kita tidur aja sampai harga itu naik, harga di puncaknya, kemudian baru kita jual, baru kita nikmati keuntungan ya. Jadi kalau dari saya, kalau saham untuk loss sangat tidak mungkin. Kalau kita tidak sabar ya bisa loss. Tapi kalau kita sabar dan kita tahu apa yang kita beli, untuk bilang loss itu sangat tidak mungkin. Perusahaannya baik dan semuanya bagus, tinggal tunggu aja sih dia naik. Tapi kalau trading, karena dia terlalu dinamis dan ada berbagai faktor, bisa namanya
ada berbagai faktor mempengaruhi, baik geopolitik, ada juga apa yang bilang bandar ya, istilahnya ada bandar, ada juga pemain-pemain bandar itu artinya pemain-pemain besar yang bermain, berinvestasi dan melakukan trading, mereka menentukan tren pasar. Tapi sekali lagi kalau untuk bilang loss itu ya di trading resikonya sekali lagi lebih besar dibanding saham. Karena itu saya selalu bilang ke nasabah, kalau belum siap untuk trading jangan trading, lebih baik nabung saham. Tetap walaupun pelan-pelan pasti uang kita akan bertumbuh, akan profit lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Kalau kita deposito dalam 1 tahun hanya sekian persen, 3% atau 4%. Tapi kalau kita nabung saham, kita beli perusahaan yang bagus, yang blue chip, apalagi kalau saham tunggal Amerika itu kan hitungannya dolar, jadi marginnya lebih besar, gain kapitalnya lebih besar atau keuntungannya lebih besar, karena dikali, kalau di rate kita 14.000 dikali 14.000 itu ya sangat signifikan lah. Kalau lokal bagus juga, tapi kami lebih fokus di saham tunggal Amerika dan saham gabungan atau komoditas seperti emas, komoditas seperti palm oil atau turunannya kelapa sawit ya, itu komoditas yang kami punya. Ada juga sih kalau misalnya tertarik emas fisik, kami juga punya. Jadi trading itu kemungkinan loss ya betul, tapi ketika kita paham dan ikuti seperti yang saya bilang, ada trading santai dari kami dengan dibantu oleh para pakar ahli yang bantu nasabah menjadi tim support nasabah sehingga nasabah memperoleh hasil yang maksimal. Nah itu kalau tertarik bisa hubungi saya di WA saya di bawah, kita bisa table talk, kita bisa sharing-sharing tukar pikirannya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa kita sharing-sharing. Mungkin ada para suhu ya di sini yang lebih, mungkin jam terbangnya atau mungkin lebih teknikal, lebih apa. Saya juga pengen belajar, bisa ngobrol-ngobrol, tapi kebetulan saya bekerja di First State sebagai saya tentu akan, bukan berarti saya akan membawa brand kami aja, tapi saya terbuka kok dengan berbagai itu. Tapi namanya pialang, saya merekomendasikan broker First State. Oke. Mengenai scam, nah ini kita harus ada linknya, nanti saya taruh bahwa kita harus pastikan pialang atau broker itu resmi terdaftar di Indonesia. Kenapa saya bilang resmi terdaftar di Indonesia? Kalau ada apa-apa, uang kita bisa aman, dana kita aman. Sebab kalau, mohon maaf, di negara, saya nggak mau sebut negara, di negara luar, walaupun dibilang resmi lah di sana begini gitu, kita nggak tahu. Itu kita tidak tahu bagaimana cara. Tapi kalau di Indonesia, kalau terdaftar di Bapepti, nanti saya kasih link cek legalitas ya, dia terdaftar atau tidak. Ada cek legalitas, nanti saya kasih di link di deskripsi. Cek legalitas, kalau kami di cek legalitas itu tulis aja First State Future, itu sudah ada ya, ada nama kami. Dan kalau terdaftar di Bapepti, dia harus ada clearing uang nasabah dan uang perusahaan itu terpisah, ada di clearing berjangka Indonesia. Clearing berjangka Indonesia atau KBI itu seperti lembaga penjamin LPS, lembaga penjamin simpanan di Indonesia, yang kalau terjadi kenapa-napa dengan perusahaan, misalnya perusahaan kami bangkrut, yang sudah dana nasabah tetap aman karena ada di KBI, clearing berjangka Indonesia, di bawah pengawasan Bapepti ya, itu pemerintah BUMN ya. Jadi kalau yang terdaftar di Indonesia, mau bilang uang nasabah itu aman. Jadi pastikan dicek legalitas perusahaan itu terdaftar, itu baik yang di situ, baik di kripto juga
yang untuk kripto juga ada di situ. Tapi kalau kami tidak ada kriptonya, kami lebih ke saham tunggal Amerika dan indeks saham gabungan komoditas dan saham-saham blue chip ya, multilateral dan single stocks ya. Jadi kalau tertarik, kami mempunyai program-program yang menarik, dan kalau tertarik bisa WA saya. Oke, untuk sekian sharing-sharing saya. Salam Kapten.